Ya, selamat pagi anak-anak dan guru semua. Senang bisa ada bersama dengan kita semua. Seperti kita ketahui bahwa narkoba ini menjadi masalah bangsa kita ya. Dan saya setuju sekali dengan tema diberi katakan bahwa narkoba perusak masa depan. Karena saya sudah hampir 30 tahun bergelut di bidang ini dan saya sudah melihat ratusan anak, ratusan orang tua yang harus mengubur mimpinya, mengubur harapan-harapannya karena narkoba. Dan banyak sekali yang akhirnya putus di tengah jalan, gagal dengan sekolah, usaha sudah ada jadi hancur, jadi habis. Dan hari ini juga nanti kita akan dengar paparan dari Awi, salah satu pengerja di Rumah Damai, di mana dia juga pernah terlibat dalam narkoba, bagaimana usahanya sampai habis bangkrut gitu ya karena narkoba. Ya, saya akan mulai saja dulu. Nah, ini kita di Rumah Damai kita sebut IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor dari Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa kita ini adalah institusi penerima wajib lapor. Jadi peraturan pemerintah setiap pecandu harus lapor gitu. Harus lapor ke institusi dan ada beberapa institusi di Semarang, salah satunya adalah Rumah Damai gitu ya. Nah, kalau bicara narkoba yang selalu dibicarakan tuh di atas seperti gunung es. Faktor yang di bawahnya itu jauh lebih besar ya. Kalau dari data-data yang saya sampaikan juga menurut teori itu harus dikali minimal 3 gitu. Jadi kalau dikatakan Indonesia saat ini hampir 2% penduduk Indonesia terkena narkoba, secara teori itu harusnya dikali 3. Jadi minimal 6% gitu ya. Karena banyak yang nggak lapor, nggak ada yang mau ngomong kalau dia terkena narkoba. Itu baru kelihatan ketika dia muncul di permukaan. Selama di bawah tidak ketahuan gitu ya. Dan apa fenomenanya, keterikatannya, kita akan lihat di slide berikutnya. Muncul sebuah pertanyaan adalah, siapa saja sih yang bisa terkena narkoba gitu ya. Nah, narkoba bisa mengenai ke dewasa atau remaja, kaya atau miskin. Di tempat kami, itu ada anak konglomerat, tapi ada juga anak tukang parkir. Jadi bukan berarti orang kaya aja bisa, miskin juga bisa gitu ya. Jenisnya yang beda. Ada laki-laki atau perempuan, profesional dan pengangguran gitu ya. Terpelajar atau tidak terpelajar, banyak juga yang beberapa ada yang S2 masuk ke Rumah Damai juga, ada juga yang tidak lulus SD gitu. Ada politikus, ada orang awam juga masuk ke sini ya, ada anak pejabat, ada polisi gitu ya. Macam-macam dan ada orang biasa. Beragama atau non beragama. Artinya saya mau katakan siapa yang bisa terkena narkoba, semua. Kita ini dalam kondisi yang bahaya kalau kita tidak mengerti akan bahaya narkoba. Dan ada sebuah survei berkata, jika anak-anak belajar tentang bahaya narkoba, minimal 50% bebas narkoba. Jadi ketika kalian hadir di tempat ini, saya percaya survei berkata minimal 50% bebas narkoba. Tapi saya berdoa semua siswa Karangturi tidak ada yang pernah mau mencoba narkoba. Karena resiko yang sangat besar yang harus ditanggung dan itu mimpi habis semua gitu ya. Nah, kita lanjut. Kenapa orang pakai narkoba? Penyebabnya apa sih orang pakai narkoba? Ada beberapa faktor orang mengenakan narkoba. Yang pertama adalah tekanan teman. Dikatakan peer pressure, tekanan kelompok gitu ya. Jadi ada orang-orang yang berkata kamu kalau nggak ngerokok kamu nggak masuk klub kita lah, kamu nggak tren, nggak gaya gitu ya. Nah, itu tekanan teman. Nah, kita ada di zaman di mana hari-hari ini media sosial begitu maju, begitu kuat gitu ya, dan menimbulkan tekanan tersendiri. Yuk, next slide. Menimbulkan tekanan sendiri bagi anak-anak muda, terutama ketika kita aktif di media sosial dan kita tidak punya dasar yang kuat gitu ya. Ketika kita lihat, waduh teman kita keren banget ya, ngerokoknya enak gitu ya, keren banget ya dia pakai vape. Nah, nanti teman mulai ngomong, kamu nggak tren, kamu nggak coba. Nah, itu yang namanya tekanan peer pressure, tekanan kelompok. Sehingga anak-anak rentan pengen coba, karena kalau nggak dia nggak dianggap sama ya. Hati-hati dengan media sosial, karena apa yang terjadi di luar negeri saat ini juga kita bisa tahu gitu ya. Yang kedua, ingin tahu. Setelah masuk ke tekanan teman, jadi lihat kok enak banget ya, cool banget gitu ya. Orang kalau pakai narkoba kayaknya jalannya juga keren gitu, pede banget gitu. Orang kalau enggak, saya sering ketemu ya, orang itu kayaknya minder loh. Tapi kok sekarang kayaknya pede banget, berani banget gitu ya. Dan mereka jadi pengen tahu gitu loh.
Padahal kalau kita perhatikan penggunaan narkoba jenis-jenis tertentu seperti nanti Awi akan sampaikan ya, itu jenis amfetamin, dibilang jenis doping, itu membuat orang jadi aktif. Tapi kalau kita runut pembicaranya ngalor ngidul, tidak ada ujung, tidak ada pangkal, pindah-pindah gitu loh. Tapi kalau buat sepintas saja kayaknya wah keren nih, cool ya. Jadi pengen tahu kayak apa sih rasanya, dan jangan pernah mau mencoba ya. Keingintahuan kita seringkali bahaya kalau narkoba. Gitu, karena kita nggak ada survei berkata bahwa sekali pakai kecanduan atau pakai dulu berapa lama baru kecanduan gitu. Ada orang-orang yang sekali pakai langsung kecanduan. Ada orang yang beberapa kali baru kecanduan. Seperti kita kalau bicara kecanduan tuh seringkali bingung ya. Kayak apa sih rasanya? Contoh gini loh. Misalkan saya nih dulu saya tuh dari Jakarta, saya pindah ke Semarang. Saya nggak tahu tuh makan soto pakai nasi gitu loh. Makan soto gitu ya. Dan ketika saya datang ke Semarang, aneh buat saya, soto kok di dalamnya nasi gitu ya. Tapi suatu hari saya makan soto satu tempat, saya makan langsung enak gitu, langsung kayaknya kena. Besok-besok saya ke situ. Dan saya nggak pernah mau ke tempat lain. Nah itu yang saya bilang, bisa sekali pakai, langsung kena. Karena langsung memori otak mengingat. Kita nih Tuhan ciptakan dengan otak yang luar biasa, ada yang namanya reseptor otak. Nah, reseptor otak ini merekam semua memori buruk, semua memori baik, atau yang menyenangkan, atau yang menyedihkan. Dia ingat semua di sini. Hal-hal yang normal-normal, kayak kemarin kita ketemu teman, kemarin kita makan, lupa gitu. Tapi saat kita disakiti, saat kita bahagia sekali, saat kita kehilangan pacar atau apapun, itu kerekam. Dan itu lama sekali. Nah, sekali kita coba enak, itu akan kerekam. Dan sebuah teori berkata minimal dibutuhkan 3 kali masa penggunaan supaya memori itu bisa hilang. Bayangkan kalau seorang pecandu 5 tahun menggunakan narkoba atau hidup dalam pergaulan yang buruk selama 5 tahun. Minimal dia harus berjuang 15 tahun tanpa itu semua. Jadi sebuah perjalanan yang panjang. Ya, kalau nanti kita lihat Awi mungkin lebih dari 10 tahun dia aktif sejak dari SD udah mulai kenal narkoba, aktif-aktifnya waktu dia kerja segala macam. Nah, kalau dia 10 tahun berarti Awi itu dia perlu minimal 30 tahun untuk dia bisa dikatakan sembuh total. Nah, medis berkata tidak ada kesembuhan bagi pecandu narkoba. Hanya ada pemulihan. Ya, saya sih percaya Tuhan bisa sembuhkan. Percaya Tuhan sanggup mengubahkan gitu ya. Tapi ya kembali kita juga mesti lihat medis berkata tidak bisa. Memang karena apa? Memorinya nggak hilang. Enaknya itu nggak hilang. Tapi kita bisa berkata enggak lah. Kayak sekarang saya bisa bilang, soto itu enggak lah karena mungkin saya kolesterol, enggak dulu. Saya bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah yang berikut adalah ingin rileks. Masa-masa hari-hari ini kita, apalagi yang dimana PPKM, kita nggak bisa kemana-mana, semua serba online, dan akhirnya orang-orang rasanya butuh rileks. Nah narkoba ditawarkan untuk alat untuk bisa rileks ya. Hati-hati juga ya. Ada juga dikerjain teman. Jadi teman bilang, coba aja, ini enak, dicobain dan itu terkena. Ya, yang berikut adalah kebosanan atau pelarian. Ya, kebosanan, pelarian. Kita mesti belajar dalam hidup kita. Nggak pernah ada orang yang nggak bosan, pasti bosan. Tapi kita harus tentukan tempat yang tepat untuk mengalihkan kebosanan kita. Buat anak-anak Karang Turi, saya sarankan carilah aktivitas yang positif gitu loh. Kalau kita bosan, carikanlah yang positif. Seperti saya di Rumah Damai juga, kalau dikatakan bosan nggak? Kadang-kadang saya bosan. Saya di sini sejak tahun 1999, berarti sampai hari ini sudah 22 tahun saya di tempat ini. Kadang-kadang bosan kadang-kadang. Tapi saya cari sebuah aktivitas yang bisa membuat saya tidak bosan gitu loh. Saya ketemu anak-anak, saya bicara, saya lakukan hal-hal yang positif. Ya, saya renovasi, saya buat sesuatu, saya tambahkan program. Itu membuat saya semangat kembali ya. Nah, yang berikut adalah dipaksa atau terpaksa gitu loh. Ada yang karena pacarnya yang paksa, udah cobain dulu. Kamu nggak ngerti saya sih, kamu mesti cobain baru bisa ngerti saya. Nah, dia dipaksa atau terpaksa karena terlalu sayang sama orang-orang itu. Ingat, teman itu seperti tombol lift, saya berkata. Dia bisa bawa kita naik atau dia bisa bawa kita turun. Jadi kalau cari teman, rusakin tombol yang ke bawah. Biar kita naik terus. Tidak pernah turun ya. Teman itu mestinya bawa kita tambah rajin belajar. Teman bisa bawa kita tambah cinta Tuhan, bukan teman bawa kita makin merosot. Jadi kalau cari teman, pesan saya anak muda saat ini, semua tombol lift ke bawahnya rusakin aja deh gitu. Kita cuma punya tombol naik.
tombol naik supaya mimpi kita bisa dicapai ya. Yang berikut adalah ada masalah di rumah dengan orang tua, dengan sekolah, dengan pacar gitu ya. Masalah harus diselesaikan. Seorang ahli terapi berkata, masalah bukan masalah, cara pemecahannya itu masalahnya. Nah, ketika ada masalah di rumah, cari cara pemecahan masalah yang tepat gitu ya. Apa? Terbuka. Kita harus bicara, ngomong dengan orang tua, dengan guru, harus terbuka. Karena biar bagaimanapun orang tua, guru itu pendamping kita yang setia, yang baik, yang mau kita naik ya. Carikan orang yang baik gitu ya. Nah, apa sih gejala-gejala orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba ya? Slide berikut. Di situ pertama adalah apa? Penurunan prestasi belajar. Yang pasti pengguna narkoba nggak bisa konsentrasi, belajarnya pasti merosot. Ya, ada satu anak, orang tuanya tiap hari antar dia ke sekolah, tapi begitu akhir tahun, anaknya dinyatakan tidak naik kelas, dan orang tuanya datang ke sekolah. Ternyata setiap kali papanya antar sekolah, papanya pulang, anaknya keluar dari sekolah, dia nggak sekolah. Dan itu dilakukan sampai berbulan-bulan. Gurunya kirim surat ke rumah, suratnya diambil anaknya bisa ambil segala macam gitu ya. Terus penggunaan uang di luar batas dan sering pinjam uang, karena narkoba itu biar bagaimanapun itu butuh biaya. Dan saat ini sangat mahal sekali. Nah, pasaran amfetamin, narkoba sejenis sabu, hari ini sekitar 2 jutaan per gram, saudara. Ya, per gram 2 juta. Jadi kalau satu hari dia butuh setengah gram, dia minimal 1 juta dia perlu. 1 bulan dia butuh 30 juta. Dan pengguna jenis-jenis narkoba tertentu seperti amfetamin, nggak enak kalau pakai sendiri. Dia mesti cari teman-teman, dia mesti bagi. Akibatnya nggak bisa 1 gram, bisa 3 gram dia butuh buat bagi-bagi teman. 6 juta satu hari, 180 juta satu bulan, berapa miliar satu tahun, terbuang hanya karena narkoba. Nah, caranya apa? Ya, curi ya. Yang berikut adalah sering murung dan marah, moodnya berubah-ubah. Yang berikut sering mencuri di rumah, di sekolah, karena apa? Butuh uang. Ya, uang perlu sekali. Dia curi, mulai dari yang barang-barang yang jarang dipakai di rumah, itu yang hilang duluan. Jadi kalau mama punya piring banyak gitu disimpan di lemari, mama jarang buka, mungkin piring itu hilang dulu. Nanti kalau yang udah jarang dilihat hilang, yang sering dipakai mulai. Ya, tabung gas diambil. Bahkan ada anak pernah menjual rice cooker sama isi-isinya, sama nasi-nasinya diambil. Ada orang tua lagi nonton TV, diangkat TV-nya. Bahkan yang lebih ekstrim, satu hari orang tua pulang rumah dari kerja, pintu pagar hilang, sudah dijual. Bukan cuma pintu pagar, pintu rumah juga sudah habis. Jadi begitu dia masuk, dari pagar pintunya tidak ada, pintu utama tidak ada, pintu kamar tidak ada, dibongkar, dijual. Mamanya bilang, rumah saya lebih kosong dari waktu saya beli. Sampai pompa hilang bersih dalam tempo 1 hari. Nah, itu dia mencuri seperti itu ya. Nyuri barang teman, laptop, sepatu, macam-macam. Bolos dari sekolah ya. Karena narkoba membuat orang tidak pengen belajar, bolos dari sekolah. Dan seringkali pergi dari rumah tanpa izin dan banyak alasan. Aku mau belajar ya, aku mau ini. Banyak alasan, tiba-tiba seringkali hilang-hilang aja gitu ya. Hati-hati. Yang berikut adalah prostitusi, ya, penyimpangan seksual. Ya, bagi wanita ketika, next slide ya. Bagi wanita ketika mereka membutuhkan uang, tidak ada jalan lain. Dia akan jual tubuhnya. Ada istilahnya turbo, tukar body gitu loh. Jadi dia jual, karena buat apa? Butuh uang. Yang pria, karena penggunaan narkoba, dia butuh seks segala macam dan hancur semua ya. Terus juga adalah penurunan berat badan yang drastis. Memang ini nggak selalu, ada beberapa orang malah naik, malah gemuk. Jenis tertentu bikin orang jadi gemuk karena pengen makan, pengen ketawa, mungkin jadi jenis dari halusinogen gitu ya. Dan yang pasti penampilan kotor dan jorok. Mereka nggak pernah lagi lihat penampilan diri mereka. Gitu. Yang dipikir hanya adalah narkoba, dan narkoba. Pola tidur yang berubah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Dan kalau sampai ditemukan di rumah ada sendok, ada kartu telepon bekas, ada kaca, potongan kaca, ada kertas timah, alat pembakar, ada bong, itu sudah lebih mengidentifikasikan bahwa dia ini pecandu gitu ya. Dan ini hanya ciri-ciri ya, jadi bukan berarti nanti ketika teman kamu tidak masuk sekolah kamu berkata, wah narkoba, belum tentu ya, ini hanya ciri-ciri. Tindakan kriminal ya, yang pasti pengguna narkoba 2 pilihannya, tiga, mati, gila, atau ditangkap polisi, 3 aja pilihannya. Jadi mati, gila, ditangkap polisi, 3-tiganya nggak ada yang enak ya. Berikut adalah perokok berat,
cenderung membuat keluarga bingung dalam ambil keputusan karena perilaku yang berubah-ubah. Keluarga dibikin bingung semua, ya. Dan sebuah survei mengatakan 22% ini dari BNN, 22% pengguna narkoba di Indonesia adalah pelajar. Jadi dari 10 teman kalian, 2 pernah coba narkoba. Dan ini data. Kalau saya tadi katakan, data ini harusnya ideal dikali 3. Jadi bisa jadi hari ini di antara 10, 6 pernah coba. Dikatakan juga 60 orang meninggal setiap hari di Indonesia akibat narkoba. Ini juga harus dikali 3. Karena keponakan saya sendiri meninggal karena narkoba overdosis. Dia dilaporkannya serangan jantung. Jadi yang seperti itu tidak terlapor cukup banyak. Jadi kalau dikali 3, ada sekian banyak jiwa meninggal karena narkoba. Next slide. Ini adalah siswa yang paling muda di sebelah kiri, namanya Angga dari Medan. Dia masuk ke rumah damai ketika dia berusia 13 tahun. Artinya dia mulai menggunakan narkoba ketika dia kelas 4 SD. Sudah mulai dengan ganja. Yang sebelah kanan itu paling tua, namanya Doni. Hari ini dia sudah berusia hampir 60 tahun. Hidupnya rusak. Tadinya yang Doni sebelah kanan itu sekolah di Singapura. Punya mimpi besar, punya harapan besar orang tuanya. Hari ini karena narkoba, dia stres, depresi. Jadi seperti itu. Jangan biarkan masa mudamu hancur karena narkoba. Ini yang saya katakan, ya. Dan Doni ini praktis dia sudah tinggal tunggu mujizat Tuhan aja kalau mau dipulihkan, ya, karena dia sudah dalam kondisi depresi, ya. Next slide. Budaya sekarang kita ini ada di budaya instan, ya. Segala sesuatu harus cepat, segala masalah cepat dibereskan, setiap penyakit harus cepat disembuhkan. Butuh apa? Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokped, ada apa? Semua cepat. Kita butuh cepat. Sekolah kalau perlu, bagaimana cepat lulus? Semua maunya instan, maunya cepat, ya. Nah, generasi yang ada di masa ini itu sangat bahaya, ya. Rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba seringkali ditawarkan sebagai cara yang paling cepat untuk meraih mimpi kita. Ketika kita pakai halusinogen, kayaknya jadi orang kaya, kayaknya jadi orang sukses. Tapi begitu halusinogennya mulai hilang efeknya, kita benar-benar jadi orang miskin. Itu hanya halusinasi, hanya sesaat yang diberikan, ya. Narkoba itu bukan hanya pemakai, tapi juga ada keluarga. Nah, kalau bicara dari pemakai, mereka akan hidup di dalam 3 dunia. Kesatu penyangkalan. Mereka menyangkal mereka punya masalah. Mereka bilang, enggak parah kok, aku mau berhenti juga bisa. Kamu kira rokok ini ngikat? Enggak, besok mau berhenti juga bisa. Tapi dia tidak pernah bisa berhenti. Selalu menyangkal dia punya masalah. Ya, yang kedua, dalih atau pembenaran. Berkata gini, ya habis gimana ya, aku kan ya namanya juga bergaul sama teman-teman, ya aku coba dong, masa nggak boleh? Nah, itu pembenaran. Yang ketiga, salahkan orang lain. Ya berkata, ini gara-gara dia sih, ini temanku sih yang jebak aku sebenarnya nggak pengen, tapi. Nah, 3 ini, dunia ini ada di dalam seorang pecandu. Jadi kalau 3-tiganya udah ada di kalian, hati-hati, ini bahaya. Kalian menyangkal bahwa kalian punya masalah, kalian berkata nggak punya masalah, ya. Kalian membenarkan dirimu, kalian menyalahkan orang lain. Ini 3 pemakai. Nah, berikut ada di keluarga. Di keluarga, mereka berkata, pecandu ini sumber masalah. Sudah, dibuang aja. Sudah, nggak bisa sembuh. Sudah, masyarakat juga bilang ini sampah. Ini dibuang di got, ya, segala macam. Akhirnya pecandu berjuang sendiri. Buat dirinya, dia menyangkal, menyalahkan, membenarkan. Lingkungan yang lain di sekitar dia, itu menyalahkan dia. Sumber masalah. Jadi jangan pernah mencoba narkoba, karena kalian akan berjuang susah untuk kalian bangkit. Gitu. Stigma diskriminasi itu sangat tinggi. Coba kalian lamar pekerjaan, bilang saya 5 tahun narkoba, tidak ada orang mau terima. Sekalipun kalian bawa S3 gitu ya, nih saya dokter gitu ya, tapi hidup saya sebagian besar karena saya pecandu, jadi saya begini, nggak ada yang mau terima. Karena apa? Stigma dan diskriminasi yang sangat berat, ya. Berikut, bagaimana kalau pecandu harus pulih? Mereka sadar mereka punya masalah. Tadi saya berkata mereka menyangkal, mereka sadar saya punya masalah. Yang kedua, mereka harus percaya ada Tuhan yang sanggup tolong. Ya, berikut adalah harus cari orang yang bisa mentoring sampai pulih. Kenapa rehabilitasi ada? Yaitu contohnya, karena mereka harus cari orang yang bisa mementor sampai mereka pulih. Yang ketiga, yang keempat adalah berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan keluarga. Berdamai ini udah salah kita, ya hadapilah konsekuensinya, harus belajar lagi dari awal, berdamai dengan diri kita. Ya udah, kalau sampai gagal aku sekolah, ya sekarang aku ambil paket B, paket C. Nanti Awi bisa cerita, saat ini dia lagi ambil paket C. Karena narkoba, hidupnya rusak. Tapi dia berdamai, dia belajar lagi. Jauhi pergaulan yang lama, ya. Ada yang namanya keputusan 8 detik. Nah, 8 detik ini diambil dari lomba bull riding, lomba banteng liar.
Orang harus duduk di atas banteng itu minimal 8 detik supaya bisa dianggap menang. Nah, sama otak kita itu, reseptor itu akan memunculkan memori-memori lama, dan itu hanya butuh 8 detik buat kita merespon. Jadi begitu kita nonton, tiba-tiba muncul narkoba buat pecandu, dia hanya punya waktu 8 detik, matikan TV. Kalau dia nonton terus, dia akan mikir lagi, wah enak ya, dan dia akan cari. Jadi ada yang namanya 8 detik. Termasuk ketika teman lama telepon, halo, wah ini teman lama, 8 detik buat kita putuskan. Sorry ya, ada mama mau bicara, matikan. Jadi harus ada langkah-langkah yang diambil bagaimana kita harus merespon gitu ya. Itu hanya 8 detik. Godaan itu hanya bertahan di otak kita tuh 8 detik. Kalau 8 detik kita responi, terus kita akan masuk ke situ. Hati-hati ya. Yang keenam adalah tetap beribadah, berdoa ya, jangan sombong, jangan pernah merasa mampu. Kita lemah, jangan coba-coba. Ya oke, aku coba pengen tahu nolongin orang gimana sih narkoba. Jangan kalau kita nggak kuat, jangan ya. Jangan salahkan dan tidak membenarkan diri lagi. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Kita akan ke SAT-nya ya, ke narkobanya. Nanti akan dipandu oleh Awi Timotius, orang yang sudah nyemplung di situ ya, supaya lebih detail. Oke, silakan. Halo, Ibu, Bapak, salam kenal. Saya review sebentar apa yang dikatakan Pak Pimul tadi. Itu adalah gejala-gejala dan karakter-karakter seorang pecandu. Nah, sekali ini kita akan sedikit belajar teman-teman tentang apa aja sih zat-zat yang bisa mengakibatkan kecanduan, atau dalam arti keinginan dan karakter bisa berubah dari kecanduan. Dulu narkoba adalah narkotika, obat-obat berbahaya. Nah, sekarang tidak lagi ada kata-kata narkoba. Kalau misalnya kita lihat orang, oh orang pakai narkoba, nah nggak bagus ngomongnya. Jadi diganti dengan kata GPZ atau orang gangguan pengguna zat. Ya, nah apa aja sih golongan-golongannya yang bisa mengakibatkan kecanduan atau adiksi? Ini golongannya teman-teman. Nah, golongannya dari pertama adalah opiat. Opiat itu adalah kandungan dari morfin dan heroin, dan akhir dari semua zat itu adalah putau. Nah, yang kedua adalah stimulan atau amfetamin atau kokain, atau satu lagi metafetamin yang nggak tertulis di sini ya. Nah, yang ketiga ada depresan. Depresan ini biasanya terkandung pada obat-obatan daftar G seperti Nipam, Stanak, Aprazolam, Rohypnol, dan sebagainya. Ini obat mengandung depresan. Dan halusinasi atau LSD atau ganja. Kalau LSD ini bentuknya seperti perangko ya teman-teman ya. Nah, yang kelima adalah inhaler atau lem thinner. Nah, salah satu kenapa bisa mengakibatkan kecanduan lem ini, karena bukan dimakan ya, tapi bukan diminum ya, tapi dihirup ininya, baunya. Dan salah satu yang tertulis yang ada lagi adalah spidol, snowman. Nah, itu berbahaya juga kalau sering-sering kita buka, kita hirup, itu bisa mengakibatkan adiksi. Teman-teman, yang terakhir adalah alkohol. Nah, alkohol ini ada 3 jenis. Alkohol yang golongan A adalah 1-5%, golongan B adalah 6-20%, dan golongan C itu 20-45%. Nah, ini dari opiat ya. Opiat itu berasal dari bunga papaver atau somniferum. Nah, yang diambil dari opiat ini adalah getahnya. Kandungannya adalah morfin, kodein, tabein, itu yang ada kandungan dalam bunga tersebut. Khasiatnya anti sakit, membuat tidur, menimbulkan perasaan gembira. Turunannya heroin atau putau. Nah, ini yang ada di Indonesia, putau. Bentuknya biasanya serbuk. Nah, cara-cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf otak, sistem pernapasan, sirkulasi darah, dan lambung, serta pencernaannya rusak. Nah, efek dari pemakaian heroin atau putau pada fisik, ini dari obat biasanya pengobatan mual, muntah, nafsu makannya hilang, radang paru-paru, hipoten, mandul, berat badan pasti menurun. Nah, dari sisi pemakaian putau ada 2 cara pemakaian yang biasa dilakukan. Yang pertama dari menghisap dari hidung. Nah, dari menghisap dari hidung biasanya pendarahan pada hidung.
karena serbuk. Nah, ini ada gambarnya di sini. Terus ada gambar berupa serbuk seperti bedak. Dan biasanya yang dilakukan anak-anak pecandu itu menggunakan suntikan. Biar kalau bahasa jangkinya atau bahasa pecandunya biar lebih high. Yang terjadi pada suntik itu biasanya ada luka di tangan, obat tidak murni tercampur yang kita nggak tahu kita suntikan, dan akhirnya bisa masuk. Kalau suntiknya kita nggak bisa menyuntik, ada dalam suntikan ada udara yang masuk ke dalam pembuluh darah, itu bisa merusak darah, dan salah satu jarum bisa patah dan masuk dalam jalan darah. Jarum tidak steril. Nah, sekitar kalau masalah penyuntikan ini bisa mengakibatkan penyakit yang pasti hepatitis C atau HIV/AIDS. Nah, nanti akan sebagian udah disampaikan sama Pak Pimul ya tentang HIV/AIDS ya. Ini ibu hamil bisa ikut kecanduan. Kenapa ibu hamil bisa ikut kecanduan? Karena bayi yang ada di dalam kandungan akan ikut, karena selalu ikut ibu hamil akan menggunakan dan darahnya akan tercampur dengan narkoba tersebut. Dan kalau pemakaian dosis tidak sesuai atau tidak tahu takarannya, kita akan mengalami kematian, teman-teman. Efek pemakaian heroin atau putau dalam kejiwaan, tadi kita bahas tentang fisik ya. Nah, ini dalam kejiwaannya. Kejiwaannya punya rasa bersalah, ketakutan, paranoid, tidak berdaya, frustasi, suka berbohong. Nah, ini yang tadi dibicarakan oleh Pak Pimul, seorang pecandu itu sangat sering berbohong. Yang bisa tiba-tiba tabung gas hilang, mama lagi masak tiba-tiba hilang, itu saya pernah lakuin. Tiba-tiba di lemari depannya bagus, dari belakang saya bolongin, saya ambil uangnya. Nah, saya beralih. Sewaktu sekolah saya suka berbohong. Nah, yang kelima ada membuat kejahatan. Nah, itu tadi saya bilang tadi, suka menipu, mencuri, merampok, membunuh. Nah, seorang pemakai heroin atau putau itu seringkali karena kecanduannya yang dibutuhkan, dia tidak ada jalan lain, dia akan selalu menghalalkan setiap cara. Hasil dari ini ada namanya putus zat, sakau. Nah, ini sakaunya. Sakau karena putau itu sangat mengerikan, teman-teman ya. Kadang mata dan hidung berair, kepala berat, suhu badan naik turun. Nah, yang pasti tulangnya selalu sakit dan nilu. Seperti ribuan serangga merayap di kulit, ada rasa serangga di dalam kulit ini berjalan-jalan dalam tubuh. Dan ini sangat sakit ya. Kenapa seorang penyakit putau harus dikondisikan waktu dia penyembuhan, harus dipantau, harus dilihat, karena ini dia akan bisa menyiksa dirinya. Kadang sampai menggores-gores tangannya dan melempar-lempar tubuhnya ke tembok gitu. Tadi dari opiat ya, turunannya heroin. Nah, ini kita beralih ke ganja. Nah, kalau tadi heroin itu sudah agak berkurang di Indonesia karena pemakainya sudah mulai berkurang. Nah, ini ganja yang sangat banyak pemakaian di Indonesia ya. Ganja ini terdiri dari daun dan bunga tanaman kanibis atau sativa. Nama lain dari ganja ini adalah marijuana, buddha stick, cimeng, gele. Nah, efek pemakaian ganja dalam jangka panjang akan dia lebih capek, lesu, malas, susah komunikasi, sakit paru-paru yang pastinya, hilang gairah seks, mandul, mensnya terganggu kalau cewek. Nah, ibu hamil juga bisa keguguran karena tidak peduli, bayi lahir prematur, berat badannya kurus, rasa bersalah dan ketakutan. Cara penggunaannya, tapi saya kasih tahu, tapi jangan dicoba ya. Cara penggunaannya biasanya dilinting pakai kertas ya. Dan salah satu sekarang yang lagi marak adalah di vape. Biasanya liquid atau kimia dari ganja itu berupa sintetis dan dimasukkan dalam liquid. Nah, hati-hati teman-teman, itu lebih parah karena kita tidak tahu berapa banyak asap yang kita sedot dan bisa kita ambil dari, biasanya bisa lebih parah. Nah, sakau ganja, susah tidur, gelisah, keringetan, panik, hingga selera makannya berkurang. Nah, yang pasti
kalau saya waktu memakai ganja, itu saya sering lupa. Ya, keringetnya keringet dingin. Kita ke satu lagi, zat amfetamin. Nah, amfetamin ini biasanya terbuat dari laboratorium ya, bercampur dengan bahan kimia. Bahan buatan laboratorium. Khasiatnya menghilangkan rasa lapar, meningkatkan kesiagaan, tidak terasa capek, atau biasa kita singkat doping. Turunannya dari amfetamin adalah metafetamin alias sabu-sabu. Nah, ini banyak nih sekarang di Indonesia karena gampang dibuat. Ya kan, tapi bukan dari tumbuh-tumbuhan, tapi ini dari zat kimia. Nah, turunannya adalah ekstasi. Ekstasi ini biasanya bentuknya kapil, ada gambar-gambarnya aneh-aneh teman-teman. Ada gambarnya lumba-lumba, ada gambarnya mahkota, ada gambarnya Superman, gitu-gitu. Nah, kalau ketemu obat yang macam itu ditawarin, harus tepat bilang tidak, karena itu membahaya. Efeknya yang tidak enak. Nah, coba kita lari ke efek. Efek pemakaian sabu ada ekstasi atau metafetamin. Efek pemakaiannya, pernafasan jadi cepat, detak jantung menjadi cepat, tekanan darah naik, suhu badan meningkat. Nah, penyakitnya yang dapat ada hepatitis, karena sering setnya meningkat, sering berhubungan di luar jalur, sudah tuh insomnia. Nah, salah satunya dari hasil ini penyakit yang akan dibawa biasanya bipolar, penyakit bipolar. Pada perasaan terganggu, moodnya naik turun. Jangka panjang bisa merusak pada otak. Nah, itu yang saya bilang tadi bipolar, jadi gangguan pada otak. Nah, akibat dari pemakaian ini kalau tidak diberhentikan atau terus kita sampai kecanduan, akibatnya kita bisa menjadi gila. Nah, sakau sabu atau ekstasi, badan jadi lemas, lelah luar biasa, tulang sakit, mimpi buruk, depresi, paranoid, tegang. Nah, ngomongnya juga melantur. Nah, kalau ada yang berkata narkoba tertentu tidak berbahaya, pemakaian narkoba kelas berat seperti putau selalu memulai dengan yang dianggap lebih ringan. Sekarang bukan cuma putau yang berat, sabu juga berat. Ya, berat. Sekarang juga namanya ada tembakau gorila, ada namanya kratom. Nah, itu sudah masuk dalam undang-undang. Hati-hati teman-teman. Ya, daun kratom itu juga berbahaya. Nah, enter point dari narkoba adalah rokok. Hindari rokok, maka kemungkinan jatuh dalam narkoba menjadi berkurang. Nah, kalau teman-teman ada yang merokok, ya mulai saat ini berhenti. Dulu saya juga mulainya dari rokok. Mulai dari hal yang kecil. Sampai akhirnya saya ketagihan mengkonsumsi semua jenis narkoba, sampai akhirnya ya, yang tadi katakan Pak Pimul, saya punya usaha, hancur semua dalam usaha saya dalam waktu 1-2 tahun, habis gara-gara narkoba ini. Nah, hal yang kita mulai semua kejatuhan dimulai dari hal yang kecil. Pertama kita contohlah ambil rokok. Contohnya, dulu kita nggak merokok. Tiba-tiba kita masuk zat itu kompromi dengan rokok. Sekali isep kita pertama batuk, kepala pusing. Nah, itu kompromi masuk tuh rokok ke dalam tubuh. Sudah kita mencoba sekali, terus toleransi. Toleransi itu kita mulai mentolerin rokok dalam tubuh. Begitu juga narkoba, toleransi. Jadi kalau kita ngisep, biasa pertamanya batuk, pusing, ini nggak batuk lagi, nggak pusing lagi. Sudah mulai toleransi, tubuh sudah bisa menerima itu rokok. Setelah itu eskalasi, berskala. Dulunya cuma isep sekali 2 kali, ini mau isepnya 1 batang. Berskala, sebatang, ya kan? Sudah tuh masuk habituasi, habit kebiasaan. Di mana kita nongkrong, kumpul-kumpul, kalau yang tadi kata Pak Pimul, kalau tidak kumpul, kita tidak pakai, itu rasanya kita nggak bisa masuk dalam lingkungan. Nah, habit, jadi kebiasaan, nongkrong harus ngerokok, habis makan harus ngerokok, di mana kumpul harus merokok. Nah, begitu juga narkoba, ya kan? Kalau dikatakan biasanya ada orang-orang bilang kalau nggak merokok itu banci. Nah, banci pun merokok, bingung juga kan? Nah, masuk dalam habit, biasanya masuk dalam adiksi. Nah, kalau sudah adiksi ini udah sering. Jadi tiap hari harus dimanapun harus merokok. Nah, biasanya kita tahu bahwa kejatuhan kita parahnya mulai masuk dalam adiksi. Keluarga kita mulai tahu bahwa kita mulai tidak peduli dengan orang lain. Kita sudah mulai asik dengan kita sendiri. Kita nggak mau lagi tahu lingkungan, yang tahu kita pakai. Rokok pun demikian, ataupun kecanduan dari zat-zat juga demikian. Masuk adiksi, nah biasanya harus ditolong kalau mau berhenti. Kalau nggak bisa ditolong, ya akhirnya
keracunan. Keracunan atau kita pakai tidak sesuai dengan dosis, kita pakai terus akhirnya keracunan, intoksikasi. Dan dari semuanya itu kalau kita tidak berhenti lagi akhirnya matisisasi. Mati teman-teman. Dan ada satu lagi harusnya tambahan rakasisasi. Ya kan sudah habis mati masuk neraka. Marilah membuat hidup kita menjadi berarti, teman-teman. Jauhi drug, jangan izinkan narkoba masuk. Merusak keindahan hidup kita, masa depan kita, atau cita-cita kita. Dulu saya kalau bisa diubah waktu ini bisa berubah, saya maunya nggak pakai narkoba. Ternyata tidak pakai narkoba itu asik. Kita tuh tidak melihat, kan ada kata pepatah tuh dunia sebesar daun kelor. Ternyata dunia itu tidak sebesar daun kelor. Dunia itu sangat luas. Dan kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa berpikir lebih positif, kita bisa tidak ada gangguan pada pemikiran, mood kita juga bisa baik. Ya kan, cita-cita kita bisa raih, dan visi misi kita akan kita tuju dengan baik tanpa memakai narkoba. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang menawarkan apapun, katakan tidak. Jangan menjadi taruhan. Yang menjadi taruhan itu adalah hidup kita sendiri, bukan hidup orang lain. Jadi, katakan tidak pada narkoba. Nah, teman-teman, akhir dari ini kita sama-sama katakan kita benci narkoba. Karena hidup kita lebih sehat tanpa narkoba. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. HIV juga sekarang ini sudah jadi sebuah masalah besar buat bangsa kita ya, karena penularan sangat cepat. Apa itu HIV? HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang dan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan nanti dalam perjalanan waktu, HIV itu akan menjadi AIDS. AIDS itu adalah jumlah kondisi di mana ketika kekebalan tubuh seseorang sudah runtuh, penyakit muncul. Penyakit muncul karena kekebalan tubuh yang sudah runtuh. Nah, itu dibilang fase AIDS, saudara ya. Jadi dari HIV ke AIDS itu ada waktu. HIV adalah virus yang masuk ke dalam tubuh dan merusak sistem kekebalan tubuh. AIDS adalah ketika kekebalan tubuh seseorang runtuh, penyakit muncul. Jadi yang pertama saya mau katakan, HIV itu bukan penyakit. HIV itu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, akibatnya penyakit yang muncul karena tubuh tidak punya daya tahan. Ya, jadi kalau kita ketemu orang HIV, kita yang jangan takut. Justru yang HIV itu harus takut, karena kalau yang datang adalah batuk, ketika dia batuk, orang yang dengan AIDS dia akan langsung tertular, gitu, karena dia tidak punya daya tahan tubuh sama sekali. Jadi pastikan kalau kita kunjungi pasien dengan kondisi AIDS, pakai masker, pastikan tubuh kita sehat. Kalau kita sakit, dia bisa tertular karena dia tidak punya daya tahan tubuh, gitu ya. Nah, bagaimana caranya HIV masuk ke dalam tubuh seseorang? Yaitu ada beberapa cara, bisa lewat jarum suntik, bisa lewat hubungan seks, gitu ya, bisa lewat transfusi darah, tato, macam-macam. Alat-alat yang berhubungan dengan jarum suntik. Itu kita harus hati-hati. Jadi gunting kuku, gunting itu kalau bisa masing-masing punya sendirilah, demi amannya, gitu ya. Dan kalau ke dokter gigi juga sebaiknya bor gigi kita punya sendiri. Jangan pakai bor orang lain ya. Sekarang sudah disediakan kalau kita ke klinik-klinik gigi, kita punya sendiri, beli, simpan sendiri. Jadi itu punya kita, gitu. Jadi jangan dipakai orang lain. Itu lebih baik. Hindari yang memungkinkan terpapar HIV lewat cara seperti itu ya. Dan virus ini hanya ada di dalam darah, ya, di dalam cairan sperma, di dalam cairan vagina wanita, dan air susu ibu. Hanya ada di 4 media. Ya, di dalam darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Jadi orang dengan HIV masih bisa punya keturunan nggak? Bisa. Tapi hati-hati, cairan spermanya itu bisa menularkan. Jadi harus dengan teknik-teknik khusus gitu ya. Ada yang namanya teknik cuci sperma. Jadi harus dicuci dulu dengan alat, dipisahkan. Nah, spermanya diinseminasi. Jadi seperti itu ya. Nah, terus HIV tidak menular lewat berpelukan, berjabat tangan, kolam renang, atau gigitan serangga. Karena disebutkan human. Human artinya apa? Manusia. Jadi kalau digigit nyamuk, tidak akan menular. Jangan takut. Berpelukan, bersahabat dengan teman-teman yang itu tidak akan menularkan ya. Nah, ada sebuah penelitian di keringat ada nggak sih virus itu? Ada. Tapi kecil sekali jumlahnya untuk menularkan.
Di air liur ada nggak? Ada, tapi sedikit sekali untuk menularkan. Nah, berapa sih jumlahnya supaya bisa menularkan? Itu minimal 1 galon air liur, kalau kita minum, nah itu bisa ketularan. Jadi kalau air liur orang yang HIV 1 galon kita minum, kita bisa ketularan. Jadi ya kan nggak mungkin kita minum 1 galon. Jadi kalau hanya air liur atau keringat itu tidak menularkan. Tapi kontak darah hati-hati. Ketika ada orang yang luka dengan luka itu bisa menularkan. Ada kontak darah ya. Itu HIV. Dan dari fase pertama virus masuk itu disebut ada masa jendela. Karena ketika virus masuk ke dalam tubuh belum membentuk antibodi. 3 bulan kemudian, tubuh kita mendetek ada sebuah virus yang masuk, dan tubuh membentuk yang namanya antibodi HIV. Setelah 3 bulan, diperiksa, tubuh kita antibodinya ada. Nah, baru dikatakan orang itu positif HIV. Ya. Nah, antara virus masuk sampai muncul antibodi, tetap dia masih bisa menularkan, karena virusnya sudah ada di tubuh dia. Gitu ya. Tapi dia sendiri bisa nggak tahu, karena belum ada antibodinya. Ya. Nah, setelah masa 3 bulan itu ada yang namanya masa tanpa gejala. Orang bisa tetap hidup normal, bisa hidup sehat karena dia tubuhnya sehat. Ada yang namanya CD4, itu daya tahan tubuh ya, CD4. Itu normalnya orang itu 700 sampai 800. Dan virus ini merusak rata-rata 50 sampai 100 CD4 kita per tahun. Jadi anggap aja dia 100 per tahun, kalau dia 700 dia putus 1, 2, 3, 4 tahun, tinggal 300. Nah, 300 ini fase yang bahaya buat tubuh orang. Ya, di mana dia sebenarnya sudah masuk ke fase dengan gejala. Di situ penyakit mulai muncul. Mulainya dengan mencret-mencret, buang air, gitu ya. Terus tiba-tiba muncul radang di paru, muncul radang di otak, macam-macam. Nah, itu masa dengan gejala. Nah, setelah masa dengan gejala, itu yang dibilang terminal AIDS. Nah, terminal AIDS itu akan sangat sulit karena di tubuhnya udah banyak penyakit. Jadi dokter akan sangat sulit mau sembuhin yang mana dulu. Jadi saya selalu pakai patokan 3 bulan dari perilaku berisiko terakhir. Karena ada kemungkinan kalau sebelum dia masuk rumah damai, dia lakukan perilaku berisiko, atau misalkan dia berhubungan seks, atau dia pakai jarum suntik, atau dia terima infus, tunggu dulu. Karena di masa itu belum terbentuk antibodi. Setelah 3 bulan baru ada antibodi, dites. Tes ini hanya menemukan antibodi. Begitu antibodinya ada, ditentukan positif dia HIV. Nah, setelah itu dia harus hidup baik. Hidup baik, nanti ketika daya tahan tubuh tinggal 300, dia harus minum obat antiretroviral. Terapi antiretroviral. Terapi ini untuk menekan jumlah virus. Ya, tujuannya apa? Supaya dia bisa tidak masuk ke masa dengan gejala. Kalau dia tidak ditangani di awal, dia tiba-tiba baru tahu ketika CD4 200 akan sangat sulit, udah banyak penyakit. Jadi sebelum turun dia harus minum. Nah, ketika dia minum obat itu teratur dan seumur hidup per 12 jam. Jadi 1 hari 2 kali dengan rentang 12 jam harus diminum terus-menerus. Ketika dia minum, daya tahan tubuh akan naik. Nah, ketika daya tahan tubuh naik, dia akan sehat. Gitu. Tapi dia tetap masih bisa menularkan. Gitu. Obat-obatan untuk menyembuhkan belum ada sampai hari ini, gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit lah HIV yang bisa kita dapat. Jadi hati-hati buat anak-anak muda, hindari hal-hal yang berisiko dengan penularan itu. Tato, tindik, jarum suntik, seks bebas, narkoba, hindari semua ya supaya kita bisa hidup baik. Narkotika pada awalnya dibuat untuk sesuatu hal yang baik. Ya, jadi dari contoh tadi Awi katakan opiat itu dari tanaman bunga popi diambil getahnya untuk dapatkan morfin. Morfin itu dipakai untuk kedokteran, untuk bius, saudara, untuk operasi supaya tidak sakit. Nah, penyalahgunaan yang tidak boleh. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah narkotika patut dilarang? Tidak. Penyalahgunaannya yang harus dilarang. Narkotika tetap harus ada, karena kalau nggak mungkin orang dioperasi tanpa disuntik morfin gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Halo Clarissa, selamat pagi. Jadi saya ingin bertanya, itu kan seperti katanya tadi, narkotika itu tidak bisa disalahgunakan. Tetapi kan ada beberapa narkotika seperti ganja itu kan digunakan untuk preskripsi, untuk kecemasan contohnya. Atau amfetamin, di salah satu contohnya Adderall yang digunakan untuk obat depresi begitu. Nah, tetapi karena itu kan dokter yang preskripsikan
nanti kalau misal mereka menjadi ketagihan itu bagaimana, dan itu jadi salahnya tuh di mana gitu. Soalnya itu kan memang dari dokternya sudah dipreskripsikan begitu. Terima kasih. Ya, penggunaan narkotika memang harus sesuai dengan resep dokter gitu ya. Memang ada beberapa orang menyalahgunakan. Dalam arti kata apa? Dia dapatkan dari dokter-dokter yang hanya beri obat aja tanpa periksa. Jadi harus dengan dokter yang sudah kita punya hubungan, sehingga dokter bisa mengetahui kondisi kita, kapan harus berhenti dari penggunaan itu. Biasanya di preskripsinya makin lama makin menurun dan diganti dengan jenis yang lain yang tidak membuat ketergantungan gitu. Ya, tapi memang di awalnya beberapa memang dipakai untuk itu ya, untuk kecemasan gitu ya, seperti ganja dipakai gitu ya. Tapi dalam bentuk yang lain gitu loh ya. Tidak dalam arti saya dikasih ganja untuk isep, enggak gitu ya. Jadi dokter yang rutin periksa dan bukan dokter abal-abal yang saya katakan yang kita asal minta dapat gitu. Jadi yang sekali lagi saya mau katakan, penyalahgunaan yang dilarang. Jadi dari diri kita sendiri jangan sampai mau menyalahgunakan ya. Mungkin bisa menjawab ya Clarissa. Jadi ada teorinya ketika misalkan suaminya yang positif HIV gitu ya, dia harus seksnya aman dengan istrinya. Yang saat ini yang aman adalah dengan kondom. Nah, akibatnya memang kalau dengan kondom ya tidak bisa hamil gitu kan ya. Bagaimana supaya hamil? Nah, si suami itu minum dulu obat antiretroviral sampai CD4-nya naik dan virusnya undetectable. Dan ketika virusnya undetectable, artinya daya tahan tubuhnya tinggi, virusnya undetectable, dan dia hanya boleh 1 kali berhubungan seks tanpa kondom. Gitu ya. Nah, setelah itu tunggu 3 bulan. Setelah 3 bulan istrinya dites dulu. Kalau negatif, anaknya akan aman. Tapi kalau istrinya ternyata karena 1 kali hubungan itu dia terpapar dan dia positif, nah istrinya harus minum obat antiretroviral dan istrinya tidak boleh melahirkan dengan cara normal yang ada hubungan dengan darah, harus operasi sesar dan harus di bawah pengawasan dokter supaya tidak ada kontak darah antara ibu dengan anak. Nah, ketika bayinya lahir, bayinya langsung dikasih obat antiretroviral. Sampai 3 bulan diperiksa oleh dokter. Kalau negatif berarti aman anaknya. Itu prosedurnya. Gitu ya. Jadi ada kemungkinan bisa terpapar, tertular. Tapi harus dengan cara-cara yang paling aman, itu akan diminimalisir kemungkinannya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau istrinya yang positif? Ya sama, istrinya harus minum obat antiretroviral sampai virus undetectable dulu. Baru hubungan suami istri. Setelah itu anaknya harus dijaga. Gitu, ya. Bisa juga negatif anaknya. Karena virus itu hanya menular lewat darah, cairan semen pria, cairan vagina, dan air susu ibu. Setelah itu tidak boleh menyusui, ya, karena itu bisa menularkan. Jadi ada teknik-tekniknya, gitu ya. Yang paling aman juga salah satu adalah dengan teknik cuci sperma. Jadi sperma yang pria dicuci dulu, dibuang virusnya, diambil spermanya dan diinseminasi. Tapi itu teknologi mahal sekali. Memang saat ini HIV belum ada obatnya. Obatnya adalah antiretroviral, yaitu obat yang menaikkan daya tahan tubuh saja. Sedangkan virusnya tetap ada. Nah, virus itu ketika daya tahan tubuh orang naik, dia akan sembunyi. Dia tidak akan bisa beraktivitas gitu ya. Tapi tetap masih bisa menular karena dia adanya sembunyi di dalam darah ya. Nah, jadi memang belum ada obatnya ya. Jadi hanya dinaikkan daya tahan tubuhnya, itu betul yang tadi Caroline katakan, obat-obatan yang menaikkan daya tahan tubuh, yaitu rutin dan bertanggung jawab. Jadi sebelum mereka minum, ada yang namanya harus ada lewat tes gitu ya. Ada konseling dulu, VCT namanya, voluntary counseling test. Jadi di konseling dulu, dia harus komitmen untuk minum obat ini seumur hidup 1 hari 2 kali. Karena ketika dia lalai, virus ini akan jadi resisten. Bahaya sekali. Ketika virusnya resisten, dia harus ganti jenis obatnya karena obat itu tidak aktif lagi. Dan ketika dia ganti obat berikutnya, obat berikut ini punya resiko efek samping yang tidak baik buat tubuh kita. Ya makin keras gitu ya. Jadi dia harus komit di awal ini benar-benar serius. Nah, ketika daya tubuh naik, dia akan bisa hidup normal gitu ya. Nah, virus ini ada di dalam darah tadi saya katakan. Jadi ketika kita menggunakan jarum suntik, ada hubungan dengan darah, hati-hati. Pastikan kalau ada transfusi darah, orang yang memberikan darah itu pastikan dia negatif, dia tidak ada virus. Karena kalau ada virus, langsung terpapar, akan terinfeksi. Ya. Virus sembunyi itu artinya apa? Virus itu tidak membahayakan buat tubuh yang bersangkutan.
Jadi virusnya jadi hidden, dia undetectable, tidak terdeteksi, tapi tetap ada gitu. Dia diam gitu dan dia tidak mengganggu buat tubuh kita. Gitu ya. Itu saja sih yang penjelasan lebih detailnya gitu ya. Karena setiap daripada kita juga ada virus TBC di tubuh kita. Tapi karena kita daya tahan tubuh kita tinggi, virus itu hidden, dia nggak akan muncul. Perhatikan ketika orang dengan daya tahan tubuh menurun, yang pertama muncul TBC. Jadi hiduplah sehat, daya tahan tubuh kita baik ya, olahraga, jangan pernah gunakan narkoba, gitu aja. Oke, untuk Marco? Setahu saya kan dulu pernah ada kasus yang suami dia kasih ganja untuk pengobatan istrinya kan, karena istrinya kan punya penyakit langka. Tapi karena ganja kan ilegal, jadi si suami ini kan akhirnya kan dipenjara karena pakai narkoba. Padahal kalau menurutnya luar negeri itu tuh ada satu teknik pengobatan tuh kalau pakai ganja itu dia bisa menyembuhkan istrinya. Dan memang kan nggak sampai ketergantungan. Jadi ganjanya itu sampai batas aman tapi tetap dipenjara gitu. Jadi kenapa sampai dipenjara? Kenapa nggak ditoleransi aja atau di bawah pengawasan ketat kan mungkin bisa? Kenapa harus dipenjara? Jadi kan tadi ada pertanyaan bahwa kenapa ada suami yang memberikan istrinya ganja dengan cara pengobatan alternatif. Yang pertama itu mereka tidak seizin dokter, dan kedua adalah undang-undang di Indonesia ganja itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi harus mengkonsumsi ganja itu harus ada yang tadi Pak Pimul bilang, harus ada dokter yang profesional yang bisa mengarahkan untuk menggunakan ganja itu untuk medis. Nah, kenapa dia ditangkap? Karena dia tanam dan tanpa seizin oleh dokter atau pemerintah itu. Oke, terima kasih Pak. Titik balik waktu saya untuk bangkit dari keterpurukan saya, itu tuh saya tuh nggak punya siapa-siapa lagi dan harta pun sudah habis. Nah, titik baliknya itu kita mencari orang yang bisa membantu di sekitar kita, yang bisa membantu, yang bisa memberikan motivasi baik, yang bisa mengarahkan kita untuk bangkit. Nah, itu sangat penting. Nah, maka itu ada namanya konselor atau pembina. Nah, salah satunya kita harus mencari orang-orang yang memang perlu, yang bisa membangkitkan emosional kita untuk, ayo kamu bisa gitu loh. Kamu tidak terpuruk. Jadi intimidasi, kan seorang pecandu kan kebanyakan diintimidasi. Nah, kita harus cari orang yang tidak bisa mengintimidasi kita. Jadi pikiran positif yang kita masukkan, kita lakukan hal-hal yang kita yakinkan bahwa diri kita bisa berhenti, kita bisa maju. Nah, jadi hal-hal positif yang masuk dalam pikiran. Gimana caranya kita mau menolong teman kita yang kecanduan? Pertama, kita tidak boleh datang dengan sendiri dengan sok pahlawan kita untuk, oh kamu berhenti, kamu harus kuat, gini. Tidak bisa. Kita harus cari orang-orang yang profesional yang bisa mengarahkan orang itu untuk bisa berhenti. Contohnya, ya salah satu dari Jawa Tengah adalah IPWR Rumah Damai yang harus kita laporkan. Kita melapor, tapi bukan berarti kita ditangkap. Tapi kita akan mengarahkan orang itu, teman-teman kalian itu agar lebih baik. Gitu loh. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Iya, mungkin saya satu tambahkan adalah pecandu itu sangat kental dengan namanya stigma dan diskriminasi ya. Stigma itu cap buruk, bahwa pecandu itu sampah masyarakat, pecandu itu harus dibuang, itu satu. Jadi kalau kita mau nolong, hindari cap buruk itu ke mereka ya. Jangan kita datang seperti yang tadi Awi katakan, seperti kita kayak orang yang hebat banget dan bilang, wah kamu nih sampah, kita mau bantu. Jangan. Bertemanlah dengan dia, arahkanlah dia untuk ke IPWL gitu, untuk kita dampingi dengan konseling, dan kita juga ada isian yang dia bisa diisi sehingga kita bisa gali apa sih penyebab dia pakai narkoba, apa sih caranya gitu. Jadi arahkan ke tempat yang tepat. Ke satu tadi stigma cap buruk, kedua diskriminasi. Diskriminasi seringkali orang bilang, waduh jangan bergaul sama dia, jangan bergaul. Tetap bergaul, tetap berteman dengan dia, tapi persahabatan kita itu supaya kita bisa bawa dia ke tempat yang tepat. Bahaya kalau kita nggak punya kekuatan, kitanya yang kebawa nantinya. Pastikan kita kuat. Ya, caranya apa? Kita bawa ke tempat yang tepat, arahkan ke sana. Ya, mungkin itu.